Sejarah adalah sebuah mozaik, kepingan-kepingan kisah yang terkadang tidak tersusun dengan sempurna. Begitu pula dengan kisah agung masuknya Islam ke bumi Nusantara. Ia bukanlah cerita yang ditulis dalam satu garis lurus, sebaliknya, ia adalah narasi kompleks yang diselimuti kabut waktu dan beragam teori dari para sejarawan. Salah satu teori membawa kita kembali ke abad ke-9 Masehi, saat dunia Islam berada di bawah naungan dinasti Abbasiyah. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara secara langsung dari tanah Arab, melalui para pedagang yang singgah di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah dengan Asia Timur. Teori lain menunjuk pada peran penting para sufi dan pedagang muslim dari wilayah Gujarat di India atau dari Persia. Mereka diyakini membawa dakwah Islam ke Nusantara sekitar abad ke-12 atau ke-13, bukan dengan senjata, melainkan dengan keteladanan, perdagangan, dan pernikahan dengan penduduk lokal. Sebelum Islam hadir, Nusantara adalah kawasan yang didominasi oleh agama Hindu, terutama aliran Siwaisme, serta agama Buddha. Namun, kepercayaan masyarakat saat itu sangat beragam dan bersifat sinkretik. Kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia telah terkenal sejak lama karena kekayaan rempah-rempahnya, seperti pala dan cengkeh, yang menjadi incaran bangsa-bangsa asing. Bahkan jauh sebelum kedatangan Portugis di Kepulauan Banda pada tahun 1511. Letaknya yang strategis sebagai penghubung antara dunia Islam di barat dan Kekaisaran Tiongkok di timur menjadikan Nusantara pusat lalu lintas perdagangan global. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Lamuri, dan Gresik, para pedagang dari berbagai bangsa bertemu, berdagang, dan bertukar ide, termasuk ide tentang Islam. Sayangnya, bukti fisik mengenai kedatangan awal Islam sangat terbatas. Hal ini memicu perdebatan panjang di kalangan sejarawan tentang kapan tepatnya Islam masuk dan bagaimana prosesnya berlangsung. Bukti yang ada sebagian besar berupa batu nisan dan catatan para pelancong seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Marco Polo dalam perjalanannya ke Asia Timur pada akhir abad ke-13 menyebut adanya komunitas muslim di wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh. Ibnu Battuta juga mencatat keberadaan kerajaan Islam di kawasan Samudra, meskipun deskripsinya sangat singkat. Namun, bukti semacam ini hanya memberi kita informasi bahwa komunitas muslim telah hadir di suatu tempat pada waktu tertentu. Ia belum cukup untuk menjelaskan seberapa luas pengaruh Islam atau bagaimana ia membentuk cara hidup dan budaya masyarakat lokal. Penting untuk diingat, hanya karena seorang raja memeluk Islam bukan berarti seluruh wilayah kekuasaannya serta-merta telah terislamisasi. Sebuah titik balik penting terjadi di Pulau Jawa, ketika kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha mulai meredup, dan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, tumbuh sebagai kekuatan baru. Pada tahun 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa dan menamainya Jayakarta, yang berarti kemenangan yang agung. Dari sinilah asal mula nama Jakarta, ibu kota Indonesia saat ini. Penyebaran Islam di Nusantara bukanlah hasil dari penaklukan bersenjata. Justru, ia menyebar melalui jalur dagang, perkawinan, pendidikan, dan dakwah damai. Para pedagang muslim yang menetap di pesisir mulai membaur dengan masyarakat lokal. Mereka menikah dengan keluarga bangsawan, mendirikan masjid, dan memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui interaksi sehari-hari. Proses ini berlangsung bertahap. Di Sumatera bagian utara, seperti di Samudra Pasai, Islam sudah mapan pada akhir abad ke-13. Dari sana, pengaruh Islam menyebar ke Malaka, Brunei, Filipina Selatan, dan pesisir Jawa serta Kalimantan. Kesultanan-kesultanan besar seperti Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan Tidore menjadi pusat penyebaran Islam dan kekuatan politik baru di wilayahnya. Menyusul kemudian Kesultanan Mataram di Jawa Tengah pada akhir abad ke-16 yang turut memperluas pengaruh Islam ke pedalaman. Yang menarik, proses penyebaran ini tidak terjadi serentak atau berurutan dari barat ke timur. Ia bersifat menyebar secara tidak merata dan bergelombang, tergantung pada aktivitas dagang, hubungan kekuasaan, dan jaringan ulama yang terbentuk di setiap wilayah. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara adalah kisah panjang tentang interaksi budaya, pertukaran gagasan, dan transformasi spiritual. Sebuah perjalanan yang lambat namun mendalam, yang terus membentuk wajah Indonesia hingga hari ini. Inilah warisan besar yang harus kita jaga. Islam tidak datang dengan pedang, tetapi dengan akhlak, ilmu, dan kasih sayang. Maka tugas kitalah sebagai generasi hari ini untuk meneladani cara itu, menjadi cahaya yang menuntun, bukan api yang membakar. Untuk memahami kerumitan proses penyebaran Islam, kita harus menengok lebih jauh ke masa lalu, ke saat-saat paling awal ketika benih-benih akidah Islam mulai bersentuhan dengan bumi Nusantara.
Sebelum Islam menjadi agama yang mapan di tengah masyarakat Indonesia, para pedagang Muslim telah hadir di wilayah ini selama berabad-abad. Sejarawan seperti Merle Calvin Reclefs mengidentifikasi dua proses utama yang sering terjadi secara bersamaan dalam proses Islamisasi. Pertama, ketika masyarakat lokal bersentuhan langsung dengan ajaran Islam dan kemudian memeluknya. Kedua, ketika para pedagang Muslim dari Asia, seperti India, Tiongkok, dan Arab, menetap dan berbaur dengan komunitas lokal. Namun, pertanyaan besarnya tetap menggantung. Kapan, mengapa, dan bagaimana sebenarnya penduduk Nusantara pertama kali memeluk Islam? Ini masih menjadi perdebatan sejarah, karena keterbatasan sumber tertulis dari masa-masa awal tersebut membuat kita sulit menarik kesimpulan yang mutlak. Catatan tertulis paling awal mengenai kepulauan Nusantara dalam dunia Islam berasal dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dalam beberapa catatan geograf dan penjelajah Muslim, seperti Al-Mas'udi dan Al-Idrisi, kawasan Asia Tenggara dikenal karena kekayaan rempah-rempahnya, pala, cengkeh, kapulaga, dan lengkuas, yang sangat diminati dunia Islam dan Eropa. Namun, kehadiran para pedagang Muslim di Nusantara tidak serta-merta menandakan terjadinya konversi besar-besaran ke Islam atau berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lokal. Bukti awal penyebaran Islam di Indonesia sebagian besar berasal dari dua jenis sumber, prasasti pada batu nisan dan catatan para penjelajah asing. Batu nisan beraksara Arab paling awal yang dapat dibaca dengan jelas bertanggal 475 Hijriah atau 1822 Masehi, ditemukan di daerah Leran, Jawa Timur. Nisan ini milik seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa batu nisan tersebut mungkin berasal dari luar Jawa atau merupakan milik seorang Muslim pendatang, bukan penduduk lokal. Titik terang pertama mengenai keberadaan komunitas Muslim pribumi ditemukan di Sumatera bagian utara. Dalam catatan perjalanan pulangnya dari Tiongkok pada tahun 1292, Marco Polo menuliskan bahwa ia singgah di sebuah kota pelabuhan di daerah yang kini dikenal sebagai Aceh, dan mendapati sebagian penduduknya telah memeluk Islam. Dan bukti arkeologis paling meyakinkan tentang berdirinya kerajaan Islam lokal adalah penemuan batu nisan bertanggal 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Nisan ini milik Sultan Malik Al-Saleh, penguasa pertama Kesultanan Samudra Pasai, yang dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Penemuan nisan-nisan lain di wilayah tersebut memperkuat keberadaan dan keberlanjutan pemerintahan Islam di Aceh. Setengah abad kemudian, seorang penjelajah besar asal Maroko, Ibnu Battuta, mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1346. Dalam catatannya, ia menggambarkan penguasa kerajaan sebagai seorang Muslim yang taat dan menjelaskan bahwa mazhab fikih yang dianut di sana adalah mazhab Syafi'i, mazhab yang kelak mendominasi praktik Islam di seluruh kepulauan Indonesia. Ia mencatat bahwa adat istiadat keagamaan di Samudra Pasai memiliki kemiripan dengan yang ia temui di India. Fakta ini menunjukkan adanya hubungan intelektual antara dunia Islam di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Nusantara. Banyak ulama Indonesia yang kemudian belajar di Mekkah dan Madinah, dan ada kemungkinan mereka juga berguru kepada ulama dari berbagai etnis termasuk suku Kurdi, yang pada masa itu dikenal sebagai penganut dan pengajar mazhab Syafi'i. Meskipun pengaruh langsung dari ulama Kurdi belum bisa dipastikan sepenuhnya, hal ini menunjukkan luasnya jaringan keilmuan Islam yang membentuk fondasi dakwah di Indonesia. Sejarah Islam di Indonesia bukanlah sebuah kisah tunggal yang lurus dan sederhana. Ia adalah hasil dari interaksi kompleks antara perdagangan, dakwah, migrasi, dan pembauran budaya. Dan dari proses panjang inilah Islam akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Selain jalur penyebaran Islam yang datang dari Timur Tengah dan India, ada satu kekuatan besar lain yang turut mewarnai mozaik Islam di Nusantara. Sebuah kekuatan yang datang dari arah yang mungkin tidak terduga bagi sebagian orang, Tiongkok. Dan di pusat kisah ini, berdirilah seorang tokoh legendaris, Laksamana Zheng He. Zheng He dikenal sebagai tokoh penting yang memperkuat jaringan maritim Tiongkok di Asia, termasuk dengan wilayah-wilayah Islam di Asia Tenggara. Ia diyakini turut berperan dalam mempererat hubungan antara komunitas Muslim Tionghoa dan masyarakat lokal di tempat-tempat yang disinggahinya, seperti Palembang, pesisir Jawa, Semenanjung Malaya, dan bahkan hingga ke Filipina. Sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa komunitas Muslim Tionghoa ini, yang kemungkinan besar mengikuti mazhab Hanafi sebagaimana lazim di Tiongkok, berusaha membaur dengan masyarakat lokal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka bahkan menggunakan nama-nama lokal untuk berasimilasi. Dalam beberapa catatan non-utama, disebutkan seorang tokoh bernama Haji Yan Yingyu.
yang disebut-sebut memimpin komunitas ini dan mendorong integrasi mereka ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, informasi ini tidak banyak ditemukan dalam sumber-sumber sejarah utama. Lalu, siapakah sebenarnya Laksamana Zheng He, sang pemimpin armada raksasa yang mengarungi lautan? Ia lahir dengan nama Ma He dari etnis Hui, yakni salah satu komunitas muslim di Tiongkok. Sejak muda, Ma He dibawa ke istana dan menjadi seorang kasim. Lalu ia naik pangkat hingga menjadi laksamana besar pada masa awal dinasti Ming. Dari tahun 1405 hingga 1433, Zheng He memimpin 7 ekspedisi pelayaran besar ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga pantai Afrika Timur. Ukuran armadanya benar-benar luar biasa untuk zamannya. Kapal-kapal terbesarnya konon mencapai panjang 120 meter, jauh melampaui kapal Santa Maria milik Columbus yang hanya sekitar 26 meter. Kapal-kapal ini membawa ratusan awak, diplomat, prajurit, hingga pedagang dalam struktur kapal bertingkat. Sebagai orang kepercayaan Kaisar Yongle yang tahtanya ia bantu amankan, Zheng He pun mendapat posisi tinggi sebagai komandan ibu kota selatan, Nanjing. Namun, meskipun pencapaiannya luar biasa, nama Zheng He sempat lama tenggelam dalam catatan sejarah resmi Tiongkok. Baru pada awal abad ke-20, ia mulai dikenal kembali melalui buku berjudul Biografi Navigator Agung Tanah Air Kita, Zheng He, karya Liang Chichao yang terbit pada tahun 1904. Salah satu bukti fisik kuat dari perjalanan Zheng He ditemukan di Pulau Sri Lanka berupa prasasti 3 bahasa, Tionghoa, Tamil, dan Persia, yang menunjukkan interaksinya dengan berbagai komunitas budaya dan agama dalam pelayarannya. Kisah Laksamana Zheng He bukan hanya tentang kebesaran armada dan kemahiran navigasi, tetapi juga tentang bagaimana Islam, perdagangan, dan diplomasi berpadu dalam membentuk sejarah kawasan, termasuk di tanah air kita, Indonesia. Narasi yang telah lama kita kenal menyebut bahwa Islam menyebar ke Nusantara secara damai. Pandangan ini, menurut banyak sejarawan, masih cukup tepat, terutama dalam konteks peran para pedagang dan ulama sufi. Namun, perkembangan penelitian modern mengungkap gambaran yang lebih kompleks. Sejarah Islamisasi di kepulauan ini ternyata tidak selalu berlangsung secara damai dan juga tidak sepenuhnya tanpa organisasi. Di beberapa wilayah, Islam menyebar melalui kekuatan politik dan militer. Di wilayah lain, melalui dakwah, perdagangan, dan jaringan intelektual keagamaan. Kita mulai dari ujung barat Nusantara, Sumatera Utara. Di Minyetujoh ditemukan 2 batu nisan dari akhir abad ke-14 yang mencerminkan masa transisi budaya. Satu menggunakan aksara India, yang lain menggunakan aksara Arab. Keduanya memuat tulisan Islam, menandai perubahan keyakinan secara bertahap di wilayah ini. Jejak serupa ditemukan juga di Brunei, Terengganu di Malaysia, dan Jawa Timur. Batu bersurat Terengganu bertanggal awal abad ke-14, bahkan masih mengandung dominasi kata-kata Sanskerta, menandakan fase awal pengenalan hukum Islam. Catatan Mahuan, penulis kronik armada Laksamana Zheng He, menyebut bahwa pada tahun 1433, negara-negara utama di bagian utara Sumatera telah menjadi kesultanan Islam. Ketika mengunjungi Malaka tahun 1414, ia menyebut penguasanya, Iskandar Shah, yang menurut sebagian sumber adalah penerus Parameswara, telah menjadi Muslim, begitu juga rakyatnya. Di Banda Aceh, batu nisan Sultan Firman Shah menyebutkan bahwa kota ini didirikan oleh Sultan Johan Shah pada 1 Ramadan tahun 1205 Hijriah setelah menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha Indrapurba. Kesultanan Aceh berdiri pada awal abad ke-16, berkembang menjadi kekuatan dominan di Sumatera Utara. Nisan Sultan pertamanya, Ali Mugayat Shah, bertanggal 1530. Catatan apoteker Portugis Tome Pires 1512-1515 mencatat bahwa pada awal abad ke-16 banyak kerajaan di Sumatera sudah diperintah oleh Raja Muslim, meskipun tidak seluruh rakyatnya telah masuk Islam. Sultan Ali Mugayat Shah bahkan melancarkan ekspansi militer ke wilayah Daya, Pidie, dan Pasai, mengislamkan penduduknya. Tahun 1564, Sultan Aceh Alauddin Al-Kahar mengirim utusan ke Kesultanan Utsmaniyah di Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis. Sultan Sulaiman Al-Kanuni mengirim armada militer dipimpin oleh Laksamana Kurtolu Hezir Rais membawa bantuan teknis dan militer dari pelabuhan-pelabuhan Islam di Samudra Hindia. Dari Sumatera, arus Islam menyebar ke Semenanjung Malaya. Disinilah berdiri Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15. Menurut sebagian catatan, Parameswara atau penerusnya memeluk Islam dan dikenal sebagai Iskandar Shah. Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Asia Tenggara,
termasuk ke Indonesia bagian barat. Jejak awal Islam di Jawa Timur ditemukan pada prasasti Batu Nisan dari tahun 1369, ditulis dalam aksara Jawa kuno dan terletak dekat bekas ibu kota Majapahit. Menurut sejarawan Louis Charles Damais, ini mungkin milik kaum bangsawan. Artinya, sudah ada elit Jawa yang memeluk Islam saat Majapahit masih berjaya. Sejarawan Merle Calvin Reclefs menyebut bahwa Islamisasi di Jawa tidak hanya berasal dari pesisir sebagai gerakan oposisi terhadap kerajaan Hindu-Buddha di pedalaman. Kontak dagang Majapahit dengan dunia Islam dan pengaruh tokoh-tokoh sufi diduga berperan dalam mengislamkan kalangan elit. Wilayah pesisir seperti Surabaya yang telah diislamkan seringkali berkonflik dengan daerah pedalaman seperti Kediri atau Daha yang masih mempertahankan kepercayaan Hindu-Buddha. Beberapa penguasa pesisir adalah orang Jawa Muslim, sementara lainnya berasal dari keturunan Arab, Tionghoa, India, dan Melayu. Malik Ibrahim yang wafat di Gresik pada tahun 1419 memiliki batu nisan tertua yang dikenal di Jawa. Ia diyakini sebagai tokoh penting, meskipun masih ada perdebatan tentang asal-usulnya. Tradisi menyebutnya sebagai salah satu dari wali sanga, yaitu 9 tokoh suci yang dianggap pelopor penyebaran Islam di Jawa, meski bukti dokumenternya terbatas. Menjelang akhir abad ke-15, Majapahit melemah. Setelah serangkaian pertempuran, kerajaan Hindu terakhir ini akhirnya digantikan oleh Kesultanan Demak sekitar tahun 1520, menandai fase baru Islamisasi di Jawa. Sementara itu, di Jawa Barat, laporan Tome Pires menyebut bahwa masyarakat Sunda saat itu belum memeluk Islam dan bahkan memusuhinya. Proses Islamisasi baru berlangsung kuat pada abad ke-16 dengan kemunculan Kesultanan Banten. Sejarawan Martin van Bruynissen menunjukkan bahwa Islamisasi di Banten tidak semata-mata melalui perdagangan, melainkan melalui relasi antara kekuasaan, spiritualitas, dan legitimasi politik. Ia menyebut bahwa Sunan Gunung Jati memiliki keterkaitan dengan tarekat sufi seperti Kubrawiyah dan Syatariah, menunjukkan dimensi mistik dalam Islamisasi di wilayah ini. Di luar wilayah Sumatera dan Jawa, penyebaran Islam baru teridentifikasi secara jelas sejak abad ke-16. Kesultanan Ternate dan Tidor di Maluku, serta Brunei di Kalimantan, mulai memeluk Islam dalam periode ini. Sebelumnya, belum ditemukan bukti kuat mengenai adopsi Islam oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sejarah Islam di Indonesia tidaklah hitam putih. Islam memang menyebar melalui perdagangan dan dakwah yang damai, namun juga melalui proses politik, kekuasaan, dan bahkan konflik militer. Dari Sumatera hingga Jawa, dari pesisir hingga pedalaman, prosesnya berjalan secara bertahap, penuh dinamika sosial dan budaya. Dan di balik semua itu, ada benang merah penting. Islam di Nusantara hadir bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai kekuatan peradaban.